Ini bypass baterai, LCD-nya nggak nyala, tetap bisa dipakai buat internetan. Ini voltase output yang masuk ke HP. Nah guys, poin yang harus kalian tahu ya. Jadi kan tadi untuk on off-nya kan rusak ya, putus ya fleksibelnya. Jadi di sini saya jumper untuk on off-nya ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kere Aktif Channel. Alhamdulillah kita bisa bertemu di video kita kali ini. Nah, di video kita kali ini kita kedatangan sebuah handphone dari klien kita. Jadi ada 3 unit handphone, 1 STB dan 1 modem jadul. Nah, kita ambil modemnya. Nah, ini modemnya, modem jadul ini Telkomsel Flash. Nah, jadi kayak gini ceritanya. Ini untuk handphone kita diminta untuk oprekin jadi modem untuk OpenWRT. Nah, kebetulan di Kere Aktif kan ada jasa oprek menjadi modem, tapi tidak dibikinin box seperti ini juga ya. Jadi buat teman-teman yang pengen seperti ini udah jadi, ya beli aja udah jadi seperti ini, di Kere Aktif ada ya. Nah, jadi untuk oprek di Kere Aktif itu cuma sekedar handphone wujudnya masih seperti ini, tapi mungkin secara fungsi dan firmware dan ROM itu udah diganti pakai custom ROM dan udah disetting untuk modem OpenWRT. Jadi masih seperti ini, nggak dimodifin secara hardware-nya juga seperti ini, enggak. Nah, cuma yang menarik di sini adalah ini ada 3 handphone, 1 STB. Nah, ini udah kelihatan nanti mana yang bisa dioprek, mana yang enggak. Jadi untuk yang pertama, ini ada Lenovo. Nah, aku belum cek lebih lanjut ini Lenovo tipe berapa. Tapi dari awal aja aku udah langsung bisa simpulkan kalau ini nggak akan aku kerjakan. Kenapa? Karena ya ini kayaknya sih udah terlalu jadul. Kemudian ROM-nya apakah banyak developernya atau enggak tahu juga. Kemudian LCD-nya masih nampil atau nggak tahu juga. Jadi kayaknya ini emang nggak aku kerjain ya. Langsung saya skip. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada handphone Cina namanya Himak. Entah Cina atau apa nggak tahu ya, maaf ya. Nah, ini juga langsung saya skip. Kenapa? Karena ini merek-merek ini kayaknya nggak ada developer custom ROM-nya juga. Jadi ya mau dioprek nanti gimana? Nggak bisa juga ya. Jadi langsung kita skip. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada Redmi 4A. Nah, ini Xiaomi Redmi 4A. Nah, ini datang posisinya bunyi ya, klotok-klotok kalau dikocok. Nah, dan ini enteng banget, gengs. Saya curiga ini nggak ada baterainya. Nah, cuma kalau untuk ini selagi mesinnya itu normal, hidup, insya Allah ini bisa dioprek jadi modem OpenWRT. Walaupun nanti ini LCD-nya mati pun nggak masalah ya, karena kebetulan saya juga ada LCD Redmi 4A. Jadi nanti bisa saya pinjamkan buat nyetingnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan eksekusi HP-nya ya guys ya. Nah, ini kan bunyi klotok-klotok ya tadi ya. Kita akan buka. Ini udah dibuka ya ternyata. Mungkin udah dilihat mesinnya atau udah dioprek, saya kurang tahu. Nah, seperti ini kondisi HP-nya. Jadi yang bunyi klotok-klotok ini ternyata slot SIM ya. Jadi slot SIM-nya ditaruh di sini, pantesan bunyi klotok-klotok. Nah, ini kan harusnya di sini. Nah, dan bener ya, di sini nggak ada baterai. Jadi nggak dibawain baterai, mungkin nggak ada baterainya. Nah, kebetulan di sini aku ada BMS dari Redmi 4A yang udah aku modif sedemikian rupa. Ini buat nyuntik nyuntik tegangan. Dan ini udah aku charger tadi. Nah, ini udah aku pasang seperti ini. Kita akan coba nyalakan. Nggak ada respon, guys. Nggak ada respon ya. Ini mesinnya yang rusak atau LCD-nya saya kurang tahu. Nah, cuma di sini aku ada LCD yang masih normal, masih oke. Nah, kita akan pindah mesinnya ke sini. Jadi nanti kalau misal tetap nggak nyala, berarti mungkin mesinnya emang yang rusak. Ya udah, kalau mesinnya udah rusak ya angkat tangan ya, saya nggak bisa ya. Ternyata ini gengs, ininya patah gengs. Ininya putus ya. Fleksibel fleksibel on off dan volume patah.
Nah nih, barang ini gengs yang patah. Ya ini jadi ujung fleksibel dari tombol on off dan volume. Kita akan pindah ke LCD yang masih normal gengs. Nah buat nyalainnya, karena udah nggak ada on off nya, kita jumper di sini ya untuk jumpernya. Oh nyala gengs, nyala, ternyata lah nyala guys. Tuh yummy ya. Nah oke. Jadi ini kemungkinan mesin masih normal ya, tapi belum tahu juga nanti apa enggak keluar sinyal atau enggak, karena kadang ada mesin nyala tapi sinyalnya ternyata rusak, apa namanya, IC sinyalnya rusak. Nah ini nyala, kita tunggu ya, apa ada pola apa enggak, kekunci akun Mi atau enggak, kita juga belum tahu gengs. Nah, tapi kita pastiin nyala dulu. Oh ternyata ada ada polanya gengs ya. Udah kita langsung bypass aja, kita langsung pasang TWRP aja guys. Oke, kita langsung aja UPL instan. Kebetulan HP ini bisa UPL instan ya. Duh, dan ini agak repot ya, jadi karena HP-nya kameranya buat ngerekam, di situ nggak ada yang ngerekamin, jadi saya taruh di tripod. Jadi kalau kurang jelas mohon maaf ya. Nah ini kita cek device manager dulu. Device manager, kemudian kita test point EDL. Nggak kedetek, kita ulang. Nah udah kebaca di loader 9008. Nah, kita langsung unlock. Oke, kita cek ya. Kita udah masuk di fastboot ya. Nah, udah masuk di fastboot. Kemudian kita akan cek apa namanya, bootloader. Oh salah. Nah, fastboot dev om spasi device info ya kayaknya. Nah, ini fastboot om device info di sini untuk apa namanya? Bootloader unlock true. Artinya bootloadernya sudah di unlock ya guys ya. Ini true. Nah, kita kalau udah di unlock, lanjut kita pasang TWRP. Fastboot flash recovery. Nah, kita cari filenya. Enter. Salah nulis guys, sorry. Fastboot flash recovery
Ini kayak keyboardnya udah apa sih ya namanya, udah ngaco. Enter, waiting, oke. Nah ini udah sukses ya, pasang TWRP. Kemudian kita masuk ke TWRP, fast boot, boot. Oke, nah tunggu, ini mudah-mudahan masuk ke TWRP ya. Kalau enggak ya kita masuk secara manual. Nah guys, poin yang harus kalian tahu ya. Jadi kan tadi untuk on off-nya kan rusak ya, putus ya fleksibelnya. Jadi di sini saya jumper untuk on off-nya ada 3. Nah ini ya, ada kabel tipis kawat 3. Ini untuk masuk ke TWRP. Karena ya itu tadi on off-nya rusak. Kalau enggak sih enggak harus ribet-ribet kayak gini. Ya ini jadi tantangan ngoprek ya kayak gini. Kalau misal ada yang nggak beres, kita harus cari cara gimana supaya bisa. Nah, kalau misal ada yang bilang, kok ngoprek kayak gitu suruh bayar sih bang, kok mahal amat sih bang, dan lain-lain, ya udah dikerjakan sendiri aja. Jadi di sini ada usaha ya, ada effort nyolder dan lain-lain ya. Jadi nggak asal cuma pasang, cuma itu. Kalau HP normal oke. Kalau cuma HP kayak gini tadi datang dalam posisi nggak ada baterai, LCD-nya juga kayaknya nggak nyala. Kita yang istilahnya kita yang mikir ya bro, kita yang ego, kita yang cari ide gimana supaya bisa dipasang. Ya kayak gini salah satunya. Nah selanjutnya kita akan langsung masuk ke TWRP ya, pakai ini jumperan. Nah ini saya pasang ROM-nya pakai ADB Setload. Jadi kalau pakai ADB Setload itu jangan sampai kesentuh kabel datanya, nanti error. Nah ya ini masang kayak gini gengs. Jadi kita nggak perlu kopas file dari laptop ke HP, tapi pakai Setload. Jadi filenya di situ langsung ngeflashnya lewat kabel sih, kayak gitulah kurang lebih kalau Setload. Jadi lebih praktis gengs, nggak perlu pakai harddisk dan lain-lain. Nah oke, jadi untuk proses pemasangan custom ROM dan sekalian aku install Magis juga ya, biar langsung sekalian di root. Udah selesai ya, ini proses reboot. Nah, ini udah langsung kelihatan ini pakai ROM Nusantara gengs. Nah, selanjutnya kita tinggal pasang auto-autoannya. Ini udah berhasil pokoknya ya, tinggal pasang auto-autoan, tinggal kita nanti testing. A few moments later. Nah, begini ya tampilan untuk custom ROM-nya. Ini simple, ini custom ROM dari Nusantara. Nah, kita langkah berikutnya pasang auto-autoan ya. Nah, sebelum pasang auto-autoan kita akan cek dulu sinyalnya, apakah dia masih normal HP-nya atau udah error. Jangan-jangan udah di custom ROM tapi sinyalnya nggak muncul. Nah, kita akan tes ya. Nah, oke, jadi setelah aku pasang SIM, sepertinya SIM 2 itu nggak berfungsi. Jadi cuma SIM 1 aja yang berfungsi ya. Nah, dan kemudian sinyalnya juga masih normal, cuma ini nggak metu atau nggak keluar sinyal karena antenanya lagi dilepas. Nah, tapi ini handphone normal ya. Nah, tinggal kita pasang auto-autoan kalau udah pasti normal. Let's go guys. A few moments later. Nah, ini udah dipasang auto-autoan semua, kita langsung akan tes satu persatu. Kita mulai dari auto on ketika dicolok charger. Nah, ini kita akan colokin ke charger, apakah dia bakal nyala sendiri atau enggak. Nah, kita udah dicolokin, kita akan tunggu. Nah, dia udah muncul logo Mi. Nah, kita akan tunggu apakah dia masuk ke mode cas atau dia masuk ke booting menu awal. Nah, videonya nggak akan aku cut, tapi aku akan percepat. Nah, ini udah kelihatan langsung muncul logo, artinya ini nggak masuk ke mode charger. Dia itu langsung masuk ke menu awal. Jadi untuk script auto on ketika dicolok cas ini berfungsi atau berjalan normal ya. Jadi untuk pemasangan kita kali ini berhasil guys.
selanjutnya kita tinggal menunggu apakah dia bakalan ngidupin hotspot sendiri atau enggak. Nah, kita akan tunggu beberapa saat, dia akan ngidupin hotspot secara otomatis guys. Nah, seperti biasa videonya nggak akan aku cut, tapi percepat doang ya. Nah, di sini aku nggak nyentuh layarnya, dia udah otomatis buka WiFi hotspot sendiri. Nah, kemudian dia nyalain hotspot sendiri. Nah, setelah dinyalakan dan hotspotnya udah nyala, dia langsung kembali. Nah, artinya untuk script auto on hotspot ketika habis restart, ini udah berhasil, udah work ya. Kemudian untuk fitur allow client to use VPN, kita udah aktifin juga di sini dan ini udah dites juga work ya. Untuk pengetesan selanjutnya, kita akan tes apakah ini tethering USB-nya udah otomatis atau belum. Nah, di sini saya udah ambil handphone dan udah aku koneksikan ke WiFi STB OpenWRT. Nah, kita lihat di bagian tethering USB 0 itu belum ada IP atau belum kedetek modemnya ya. Ini masih kosong ya. Nah, sekarang kita akan coba colokin. Nah, ini udah dicolok seperti ini, udah masuk. Nah, kita langsung pantau di tethering USB. Nah, kita tunggu apakah dia kebaca. Nah, betul ya, langsung dia tuh keluar IP. Nah, langsung ya interface-nya muncul, modemnya langsung kedetek. Artinya auto tethering USB itu udah berhasil kita pasang, work ya. Nah, selanjutnya kita akan tes TCP555. Kita akan remote pakai SCR CPY. Nah, kita masih di WiFi yang sama di STB OpenWRT. Nah, kita buka aplikasi SCR CPY. Nah, ini sebagai bukti kalau TCP55-nya itu udah langsung aktif, Adobe device-nya udah langsung aktif. Nah, kita langsung remote, ini IP-nya ekornya 42.129. Nah, kita langsung sambungkan. Dan, nah, sekarang teman-teman lihat di sini. Ini sama ini. Tuh, ya. Ini kita lagi ngeremote ya. Nah, sekarang ini udah dipindah pakai LCD bawaannya. Dan ini udah rusak ya, bener LCD-nya. Dan itu muncul permasalahan baru. Nah, ketika di remote itu nggak bisa disentuh karena LCD-nya itu mungkin nyentuh sendiri, jadi bentrok ya. Makanya untuk mengatasi itu kita harus apa ya? Kita harus cabut LCD-nya tuh. Nah, ini bisa sekarang. Nah, kadang susah digerakin karena ini LCD-nya itu udah error. Jadi mungkin dia nyentuh sendiri, tapi kan nggak kelihatan ya. Makanya ketika di remote itu susah. Jadi lebih baik daripada ganggu saat kita remote, mending kita lepas soket LCD-nya, kita lepas. Jadi HP ini nggak pakai LCD ya. Nah, nih LCD-nya udah kita lepas. Nah, selanjutnya untuk ngeremote itu lebih lancar karena udah nggak bentrok sama LCD yang error tadi. Paham ya maksudnya ya? Nah, itu kayak gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, berhubung ini nggak ada baterai, ini akan aku bypass pakai modul step down. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk bypass baterainya seperti ini guys. Ini menggunakan modul step down yang kecil, kayak di video sebelumnya udah pernah dibahas. Dan untuk sumber tegangannya aku pakai 12 volt ya, adaptor 12 volt. Nah, dibikin seperti ini. Nah, simple ya. Karena ini nggak ada baterainya dan ini nggak pakai BMS, langsung aku jumper. Dan untuk voltasenya berapa, biasanya ada yang nanya apakah bisa pakai 5 volt. Nggak disaranin, mending pakai 12 volt ya. Nah, untuk voltasenya berapa, lihat di avometer. Kita akan tes ini ya. Ini voltase output yang masuk ke HP 4,3 ya, 4,336 volt. Jadi jelas pertanyaan yang nanyain berapa voltasenya itu. Nah, sekarang kita langsung coba ya, ini apakah work atau enggak. Nah, kita akan tes bypass baterai seperti ini. Nah,
kita menggunakan adaptor yang berbeda dengan STB ya. Jadi adaptornya masing-masing ini. Nah, sebenarnya disatuin bisa, tinggal dimodif aja supaya satu adaptor cabang 2 seperti ini. Kayak di videoku yang dulu pernah bikin kayak gini. Nah, biar lebih praktis pakai satu adaptor bisa ngidupin STB sama HP. Nah, cuma di video kali ini saya akan tesnya pakai adaptor 2, satu untuk STB, satu untuk HP. Karena kebetulan nggak ada ya untuk splitternya atau cabangannya. Nah, ini udah dinyalain STB-nya. Nah, sekarang untuk HP-nya tinggal dicolokin seperti ini. Nah, ini modulnya belum nyala. Belum nyala ya, kita colokin. Nah, ini udah nyala ya. Nah, setelah udah nyala seperti ini, kita tinggal tancepin kabel data ke OpenWRT seperti ini. Nah, kita nggak perlu pencet apa-apa di HP, tinggal dicolokin seperti ini. Nah, udah dicolokin kabel datanya kayak gini. Ini harusnya udah langsung nyala. Kenapa? Karena ini udah auto on ketika dicolokin charger atau kabel data. Ini udah ada logo merah di sini, nyala merah. Ini sebenarnya lagi nyala dia. Nah, ini mati, kemudian dia nanti nyala lagi. Tunggu aja ya. Nah, kita akan tes nanti apakah kedetek di OpenWRT-nya. Nah, setelah ditunggu beberapa saat, ini videonya nggak aku potong ya, cuma aku percepat paling ya. Nah, setelah ditunggu beberapa saat, di USB 0 langsung kebaca IP-nya. Artinya apa? Artinya, ini HP udah kedetek di OpenWRT. Ya, meskipun nggak ada LCD, tadi LCD udah kita lepas, ya. Nah, ini aku gulung ke bawah LCD. Ini atas touchscreen, yang untuk sentuhnya juga aku lepas soketnya. Jadi ini cuma pakai mesin bypass sama board mesin bawah doang. LCD ini sama sekali nggak nyala. Dan ini udah siap digunakan. Nah, ini udah kedetek di USB 0 ya, kelihatan ya. Nah, kita lihat, tinggal kita konfigurasi. Tuh, langsung bisa internetan, udah keluar ping. Karena kebetulan kartunya ini udah aku kasih kartu ya, SIM merah, dan ini udah pakai settingan SIM merah. Dan langsung keluar ping. Dan bisa langsung buat internetan, guys. Nah, nih guys, kita coba langsung. Bisa ya buat internetan ya. Udah jadi modem ya. Nah, ini ya, kita coba ya. Udah jadi modem. Seperti ini doang, guys. Nah, modem yang kita bikin seperti ini doang. Nah, tuh. Kelihatan ya. Ini bypass baterai. LCD-nya nggak nyala. Tetap bisa dipakai buat internetan. Kemudian tuh ya, pingnya hijau. Di sini langsung auto tethering USB di USB 0 ya. Di sini mantap banget tuh. Ya, tinggal dikasih kipas kalau perlu. Nah, jadi untuk pembuatan modem di Redmi 4A ngoprek ya, udah selesai, cukup sampai di sini. Apabila dalam penyampaian saya banyak melakukan kesalahan, baik disengaja ataupun enggak, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.